Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bissolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Kanisan UI, selamat sore ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan juga kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu, bersilaturahim untuk belajar bersama. Hari ini kita mau lanjut apa mau tanya jawab sebelum Ramadan. Karena Ramadan kita libur dulu ya. Iya, gitu. Maaf tadi itu dulu di unmute suaranya. Gimana Bu Faridah? Jadi moderator. Mute-nya Bu, speakernya Bu. Kalau tanya jawab bagaimana teman-teman? Mm-mm. Atau yang materi yang lalu masih belum selesai ya Pak ya? Belum, masih banyak, Masih banyak ya. masih Sedangkan banyak. kita masih ada waktu tinggal udah nggak ada lagi ya? Udah minggu depan udah nggak ketemu. Udah puasa. Iya, udah nggak ketemu. Tanya jawab aja deh ya. Gimana Iya, teman-teman? silakan. Kan tanggung kalau nggak selesai juga topiknya. Iya. Setuju nggak? Teman-teman gimana? Halo. Halo Bandung. Gimana Yul? Ikut aja ikut. Kalau Setuju. ikut, Miranda gimana Min? Setuju. Terus siapa lagi nih? Pak Gatot. Saya manut, uang saya ngikut di sini, Bu. Sama aja lagi kita statusnya. Pak ikut ya, Pak J. Nunut. Iya. Kayaknya banyak pertanyaan ya. Banyak pertanyaan ya. Ya, kalau banyak syukur deh nggak kehabisan jawaban berarti. Ya udah kita mulai aja ya dengan tanya jawab ya. Siapa mau nanya duluan? Halo Bu Juli, mana? Katanya banyak. Ayo Bu Juli. Dan banyak-banyak, 10 aja. Ayo Bu Juli. Ya kita kan memasuki bulan puasa. Kalau persiapan apa sih sebetulnya yang kita bisa dapatkan di bulan puasa, yang selama ini kan kita hanya tahu masalah puasa itu hanya ritual, menahan lapar. Sementara kalau melihat dari sudut yang berbeda, sudut apa namanya? Hakikat ya itu kan berbeda. Mungkin bisa dijelaskan dan mungkin apa, karena ada yang pernah kita pernah mendengar bahwa ini adalah proses persiapan yang kemudian kita kembali fitrah. Maknanya itu apa fitrah kemudian? Yang selama ini kan kita fitrah bayar zakat fitrah. Kemudian kita nggak tahu lagi, kembali ke kegiatan rutin. Mungkin Pak bisa dibekali kita, saya khususnya. Persiapan apa? Nah, judulnya ya persiapan ilmu. Iya. 1736. 1736. Siapa mau baca? Yang nanya. Yang biasa. Yang baca yang nanya. Suaranya. Yang nanya yang baca. Yang nanya yang baca. Oh ya. Oh, yang nanya. Iya. Saya maksudnya. Bukan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi
Persiapan apa, Bu? Berarti persiapannya Ketahuan. pengetahuan. Ya. Pengetahuan. Nah, sekarang apa yang mau ditanyakan tentang puasa? Ya, Pengetahuan apanya? Coba mau ditanya apanya? yang selama ini kan kita tahu bahwa kegiatan itu dilakukan pada bulan Ramadan yang selama ini hanya menahan lapar. Tapi Iya, banyak iya ya yang mau ditanyain apanya? Tentang apanya? tentang makna puasa itu secara hakikat. Oke. Berarti yang ditanyakan arti makna puasa gitu ya? Ya, Oke. Puasa secara bahasa itu dari 3 akar kata. Soma, kemudian siyama sama sauma. Soma, kemudian siyama sama sauma. Apa bedanya? Soma itu artinya menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Kalau siyama menahan diri dari sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kalau sauma menahan diri dari sesuatu untuk mencari petunjuk. Untuk mencari petunjuk. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali membagi tingkatan puasa menjadi 3 juga. Puasa umum, puasa khusus, puasa khususil khusus. Nah, puasa yang umum, ya pada umumnya hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ya, puasa kedua itu tidak hanya menahan lapar haus, tapi menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lisan, tangan, kaki, dan semua anggota badan kita dari perbuatan maksiat. Sementara puasa yang ketiga tadi, puasa khususil khusus, itu yang puasa yang excellent. Jadi tidak saja menahan diri dari maksiat, tetapi menahan hati dari keraguan terhadap hal-hal yang sifatnya ketuhanan, menahan pikirannya dari selain Tuhan. Gitu. Nah, termasuk puasa bicara, hanya berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang puasa yang ketiga. Jadi apa hakikat puasa? Pengendalian diri. Pengendalian diri. Itu artinya puasa, Bu. Ya. Pertanyaan berikutnya apa? pengendalian diri berarti eh, kalau yang kita masuk ke yang umum saja, yang khusus eh, mengendalikan indera, pendengar, penglihatan, dan ucapan dan Mm-mm. hmm, dari hal-hal yang dilarang Dilarang Allah. lah. Ya. Yang ketiga menahan pikiran dari selain Allah. Menahan pikiran itu nggak mudah ya, Nah karena itu itu yang makanya berat. kritik. Mm. Nah itu udah levelnya udah sauma, bukan soma lagi. Nah kita lihat ayatnya. Suratnya 19:26.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seorang manusia. Maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ini sauma. Standar ya. Dilakukannya tidak dalam Ramadan, tapi setiap saat bisa melakukan ini. Ya silakan, wajibnya di Ramadan, di luar Ramadan silakan. Nah, standar batalnya puasa yang sauma ini itu bukan makan minum batalnya. Tetapi standar batalnya itu ketika terbersit dalam hati atau pikiran selain Tuhan dan cenderung mengikuti keinginan hawa nafsu dan pikirannya, batal puasa ini, Bu. Gitu, standarnya bukan lagi makan minum gitu, bukan lagi mata. Tetapi ketika jadi menahan hati dan pikirannya dari selain Tuhan. Gitu. Tidak mengikuti keinginan hawa nafsu dan pikirannya sendiri gitu. Makanya hanya sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun hari ini, termasuk pikirannya sendiri. Ini yang sauma gitu. Kalau hanya sekedar menahan lapar aus, banyak yang bisa, Bu. Itu puasa umum kan? Niatnya sama. Niatnya ini. Ini niatnya udah ada. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun hari ini. Nazar itu dilakukan sebelum hari H. Nazar. Nah, itu ya. Nah, itu kan bertingkat ya, Pak. Bertingkat berarti yang puasa Syawal itu yang paling berat ya. Iya. Salah satu atau kalau udah sampai Syawal itu semuanya termasuk. Semua termasuk ya, Pak. Kalau orang udah lulus SD. Iya. Mau SD terus apa gimana? Iya, ngerti. Harus naik lah, masa di situ terus. Iya. Waduh. Iya. Udah ke situ tuh. Kita masih SD SMP. Iya. Di situ bertahan. Iya, walaupun begitu Tuhan mengasih keringanan. Yang nggak sanggup, yang berat ya nggak apa-apa. Menguasakan puasanya kepada yang bisa. Oh bisa ya, Kang? Bisa, ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ya, sebulan berapa hari? 30. 30. Ya, puasanya berapa hari? 30. Baca lagi. Beberapa hari yang ditentukan. Beberapa hari yang ditentukan. Ya. Beberapa hari yang ditentukan itu bulan Ramadan. Nah, beberapa hari sama nggak dengan sebulan? Tidak. Tidak.
Ma'dudat. Apa arti ma'dudat? Kita lihat surat yang lain. Ya. Nah, bentar, ini maklumat bukan ma'dudat. Ya, maklumat itu yang dimaklumi. Ada kata ma'dudatnya di mana? Bentar. Kita mesti cari dulu. Jadi ada maklumat, ada ma'dudat. Kalau maklumat diketahui. Kalau ma'dudat, nah, hari berbilang. Ntar mesti lihat ayat yang lain sebagai terjemahan ma'dudat ya. Misalnya kita lihat ma'dudat. Mesti lihat, bentar sabar ya. Oh, surat 2 203 ini. 203, Bu. Sorry. Okay. Wadkurullaha fi ayamin ma'dudat. Ada ma'dudatnya nggak di sini, Bu? Ma'dudat. Ada ya? Nah, Ya. ini apa artinya ayamin ma'dudat di sini? Beberapa hari yang berbilang. Oke, ketemu ya. Nah, tadi puasa itu beberapa hari ma'dudat tadi kan? Sama ayamin ma'dudat. Di ayat ini diterjemahkan hari berbilang. Berbilang. Jadi boleh nggak ma'dudat artinya berbilang? Boleh apa Ma'dudat. tidak? Boleh apa tidak ma'dudat diartikan berbilang? Boleh. Boleh, ini ada ayatnya kok. Nah, coba ayat yang ini diartikan yang tadi. Puasa itu dalam beberapa hari yang tertentu. Yang ditentukan. Yang berbilang. Yang tadi kan ma'dudat juga artinya berbilang. Iya, berbilang. Iya, jadi beberapa hari yang tertentu itu ialah hari yang berbilang. Hari yang berbilang. Hari yang berbilang itu maksudnya hari yang diambil dari bilangan. Bilangan itu 1 sampai 9 kan? 1, 2, 3, 4. Itu kan bilangan bukan, Bu? Iya. Oke, dalam 1 bulan 30 hari. Hari berbilangnya berapa hari? 9. Satu bulan berapa pekan? 4 pekan. 4. 1 pekan berapa hari? 7. 7. Dari 7 hari, berapa hari yang berbilangnya? 5. 5. Ahad. Ahad itu bilangan bukan? Bukan. Ahad itu 1. 1 bilangan bukan, Bu? Bilangan. Bilangan. Senin itu dari Isnin. Isnin itu 2. Ya. Wahidun 1 jadi Ahad. Isnaini 2 jadi Senin. Salasatun, Salasa jadi Selasa 3. Arbaatun 4 jadi Rebo. Khamsatun 5 jadi Kemis. Jumat itu artinya kumpul. Bilangan bukan? Bukan. Bukan. Kalau bilangan sitatun 6. 7 sab'atun, sab'ah. Sabat itu rehat, istirahat. Dari 7 hari dalam 1 pekan, 5 hari berbilang. 1, 2, 3, 4, 5. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat 1 tidak termasuk hari berbilang. Diwajibkan berpuasa beberapa hari tertentu, yaitu hari-hari berbilang. Hari berbilang itu Ahad sampai Kamis. Jadi berapa hari wajib puasa dalam 1 bulan? 20. 1 bulan, Jumat Sabtunya berapa hari? 2, 4. Kan seminggu 2. Nah, sebulan 4 minggu.
Jadi berapa? 8. 8 hari yang tidak Puasa. berbilang. Bilang ya. Nah, sementara wajibnya puasa pada hari-hari berbilang. Ya, Senin, Ahad, sampai Kamis. Nah, dalam hitungan Hijriyah, 1 bulan tuh 29 atau 30. Jarang, 30, banyaknya 29. Berarti 29 diambil 8 yang hari bukan berbilangnya, sisanya 21. Jadi diwajibkan berpuasa pada hari-hari berbilang. Boleh nggak kita puasa pada hari Jumat Sabtu? Silakan. Tapi yang diperintahkan wajibnya hari berbilangnya, gitu nggak Bu? Bilang. Oke. Ya. Oke, lanjut. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka. Kenapa buka? Nggak kuat. Ibu sakit, datang ke dokter, ngomong nggak Bu? Ngomong. Ngomong, ketemu orang. Temu. Batal lah puasanya. Iya. Kan Oh. puasanya Maryam tadi apa? Nggak ngomong. Nggak ngomong. Nggak mungkin orang sakit diam aja, kan mesti ditanya, ibu sakit apa, masa balem wae? Dalam perjalanan mesti komunikasi, mesti tanya-tanya kan? Ya gimana kita puasa lagi sakit, lagi perjalanan? Nggak mungkin tidak bicara kan? Nah, kalau sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, ini kan pilihan, boleh lo buka gitu. Maka wajib baginya puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain apa bulan lain? Hari. Hari lain di bulan mana? Bulan puasa. Di bulan puasa kan ada hari yang nggak puasanya tadi. Iya. 8 hari tadi ya. Iya. Ya kalau sakitnya 2 hari kan masih ada tuh dari 8 hari. Bukan di bulan lain. Nah, sementara ini orang ganti puasa di bulan lain. Bulan lain. Iya. Di hari lain. Karena tidak semua hari wajib puasa. Nah, sakit tidak, musafir tidak, tapi berat. Makanya di ayatnya, dan wajib bagi orang-orang yang berat. Ya, berat menjalankannya. Ibu dosen ke kampus, nggak boleh ngomong kumaha Bu. Nggak bisa ngajar. Dokter praktek, nggak boleh bicara. Gimana prakteknya? Iya. Jadi memang tidak mudah ketika kita mau menjalankan sauma. Puasa bicara, mau tidak mau mesti nyepi Bu ya. Iya. Mesti nyepi di kamar sendirian. Nggak boleh nerima telepon lagi. Ya kalau nerima telepon komunikasi juga dong. Ya, nah jika berat menjalankannya, membayar Fidyah. ya. Sama nggak nilainya puasa sama fidyah? Sama. Sama. Yaitu memberi makan seorang miskin. Gitu ya. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itulah yang lebih baik, dan berpuasa lebih baik jika kamu tahu. Kalau kita berpuasa itu lebih baik jika kamu mengetahui. Tapi kalau berat, balik lagi membayar fidyah. Fidyah artinya kompensasi. Ini dalam bahasa Arabnya mutikun, namanya yutikun. Wa alal ladina yutikun. Yutikun itu artinya menguasakan namanya. Menguasakan puasanya kepada orang yang puasa. Dengan fidyah tadi, memberi fidyah. Yang berat, menguasakan gitu, kepada yang sanggup. Halo? Untuk niatnya kan, untuk niatnya bagi yang mewakilkan ada niatnya atau enggak? Ya tinggal bilang aja. Misalnya Bu Yuli mau puasa tahun ini. Ya. Bu mau puasa nggak tahun ini? Mau lah. Oke, puasa bicara.
21 hari. Nggak mampu. 21 hari nggak bicara, bisa. Nggak mampu. Nggak berani. Nggak. Oke, berarti siapa yang sanggup? Detikun. Ya berarti siapa yang sanggup di sini? Pak Iip. Oke, katakan ada Pak Mujito. Ya, Pak Mujito bulan atau tahun ini, Ramadan tahun ini mau puasa nggak? Enggak kuat. Bilang aja misalnya, insya Allah mau nyoba. Misalnya susah amat misalnya, Udah tahu ukurannya nggak kuat ya kayak mana? ya misal mau, jawab aja mau misalnya. Mau insya Ya Allah. ya wis kalau begitu Pak Muji, saya mau menguasakan puasa saya kepada Pak Mujito. Nah ini saya bayar fidyahnya kepada Pak Mujito. Insya Allah. Misalnya, oke saya terima, alhamdulillah ada yang mau terima. Ya berarti utang puasa ibu lunas tuh. Ya. Nah kan puasanya hari berbilang kan? Ya. Nah selama hari berbilang Pak Mujito ngapain? Puasa. Nah, iya selama puasa ngapain? Tiduran apa selonjoran? Kembalikan diri. Berbicara dengan Tuhan. Hanya berbicara dengan Tuhan yang Maha Pemurah. Berarti dialog dengan siapa? dengan Tuhan. Nah, dengan Tuhannya. Apa yang terjadi selama dialog dengan Tuhan yang Maha Pemurah? Ini kan Ar-Rahman nih. Berdialog dengan Ar-Rahman. Yang terjadi apa di 55 ayat 1. 55 ayat 1. Ar-Rahman. Nah, tadi puasa sauman itu hanya untuk Tuhan, tidak berbicara dengan manusia. Nah, ketika seseorang itu bernazar sauma, berpuasa untuk Tuhan, tidak berbicara dengan manusia, nanti ketemu sama Ar-Rahmannya nih. Nanti Ar-Rahman ngapain? Mengajarkan Nah, alamal Quran, mengajarkan Quran. Dia telah menciptakan manusia, mengajarnya pandai bicara. Nah, hari Jumat, Bu Farida, Bu Juli, yang ngasih fidyah ke Pak Muji, ngumpul mendengarkan Pak Muji berbicara, menyampaikan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Gitu. Jadi walaupun Bu Yuli nggak puasa, dapat informasinya nggak? Dapat. Nah, ketika itu terjadi, itu namanya nuzulul Quran. Jadi Pak Muji dapat nuzulul Quran. Apa yang turun ke Pak Muji wajib disampaikan kepada yang yutikun tadi, yang membayar fidyah ke Pak Muji. Halo? Ya, Pak. Nah, gitu. Karena udah ada deal. Pak Muji udah Jangan terima. bayar sama saya, nggak mampu. Nah, gitu. Sekiranya saya memfidyahkan puasa yang terbilang tadi, kemudian saya kan tetap juga yang itu saya nggak sanggup jalankan dan saya titipkan. Kemudian saya bisa tetap juga puasa yang saum. Yang nggak makan minum. Iya. Ya Dan yang silakan. plus penyerahan indra. Ya silakan. Oke. Silakan. Tapi untuk urusan nuzul Qurannya kan nggak bisa. Mesti nunggu Pak Mujito dulu. Dan kemudian hitungannya itu yang puasa yang biasa itu sama, yang umum dan yang khusus itu sama. Bilang atau yang bilangan itu tadi hanya yang sauman. Ini ayatnya sama yang ini. Beberapa hari tertentu. Ayaman ma'dudat. Hari tertentu itu hari yang berbilang. Ahad sampai Kamis. Nah, Jumat Sabtunya itu tidak termasuk hari berbilang, Bu. Tapi kalau mau puasa ya silakan. Tapi yang wajibnya itu ya, nah yang diwajibkan nih.
itu beberapa hari tertentu yang berbilang. Sama, berlaku sama. Hanya tadi kan tingkatan puasanya, kita kan belum sampai sauma, tapi baru siyama kan. Siam. Nah, kalau siam berarti belum dapat nuzulul Qur'annya karena tidak melakukan riset, ngulik, enggak. Nah, karena tidak sanggup ngulik sendiri, menguasakan gitu. Nanti yang dikuasakan menyampaikan beritanya, berbicara tadi di hari Jumatnya. Apalagi pertanyaannya? Ayo buru mumpung ada waktu. Apalagi yang belum ngerti, Sob. MH ini Pak Muji. Ya, Muhammad apa nih? Muji Mujito. Oh, iya. Biasanya namanya lengkap. Nggak ada gambarnya soalnya. Saya Itu, Bu. nanya, Kang. Oke, siap. Gini, kan tadi dibilang kalau orang itu nggak usah puasa, bayar fidyah aja bisa. Padahal itu nanti membuat orang-orang yang punya uang nggak mau puasa terus jadi cuman bayar fidyah aja, gimana, Kang? Bagus. Hukumnya. Bagus. Betul, Berarti itu uangnya nggak kemana-mana berarti. Pakai Tapi biaya enak riset. aja dong, Pak. Pakai biaya riset. Nah, baca ayat berikutnya. Coba baca ayat berikutnya nih. Orang kaya pada enak, Pak. Iya, makanya jadi orang kaya biar enak hidupnya. Jangan susah. Masalahnya melarat. nggak kaya, gimana, Pak? Ya. Iya, kalau nggak. Naik haji bisa ekspres. Iya, makanya. Dapat tempat yang VIP. Ya, Kenapa orang-orang kaya iniin, Pak? Ya, makanya jangan susah hidupnya, harus senang. Enggak, Mbak. Rafael juga kaya, nggak enak, Mbak. Tuh, mau naik enak haji katanya. bisa cepet. Naik Iya. haji bisa langsung, nggak usah nunggu berpuluh tahun. Mau puasa bisa fidyahin. Nah, iya, makanya jangan jadi orang susah. Nah, orang susah sama orang kaya beda, Pak, sama orang miskin. Oh, beda. Ini baca ayatnya. Beberapa hari yang ditentukan itu, yang berbilang tadi kan, ialah bulan Ramadan. Ya, jadi beberapa hari di bulan Ramadan. Beberapa hari yang ditentukan itu bulan Ramadan. Ulangi ya. Beberapa hari yang ditentukan itu bulan Ramadan. Apa maksudnya bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kepada siapa? Manusia. Yang mana? Yang suci. Yang tadi kemana materinya barusan? Iya, yang belajar. Yang puasa tadi. Yang puasa. Yang tadi puasa sauma hanya berbicara dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mengajarkan Quran kepadanya. Gimana sih, Ibu? Tapi kan yang lain yang udah bayar fidyah kan juga dapat pengetahuan itu, Pak. Hari Jumat kan? Ya, kan Jumat kasih laporan dia orang. Iya, makanya. Iya. Jadi Yang kan dapat juga, Pak. Ya, kalau bayar fidyah, kalau enggak dapat. Iya. Karena bayar fidyah kan dapat juga tuh. Oh, berarti jadi gini ya tuh. Beberapa hari yang ditentukan itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kepada siapa? Orang-orang yang belajar. Kepada orang yang sauma dan si orang yang sauma menyampaikan kepada orang yang yutikun tadi kan? Iya. Sebagai apa? Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi selama puasa, si orang yang puasa itu melakukan riset Al-Quran. Mencari petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran gitu loh, Bu. Iya. Yang berguna untuk manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Makanya nanti setelah selesai puasa hari Jumat dia menyampaikan, berbicara kepada orang yang menguasakan puasanya tadi. Para yutikun. Nah, kepada para yutikun tadi. Jadi walaupun nggak melakukan saum, tetap dapat petunjuknya. Makanya antara yang saum dengan yang
dengan yang mutik, yang fidyah sama, dapat sama-sama dapatnya, Bu. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di bulan itu, hendaklah berpuasa pada bulan itu. Jadi sebetulnya ini kewajiban kepada semua pada awalnya, Bu. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari lain. Gitu nggak? Nah, di ayat sebelumnya, yang berat gimana? Puasa diam itu tadi. Yang berat bagaimana? Berat maksudnya Membayar yang fidyah. Bayar fidyah kepada orang ya, yang sauman tadi, ya. orang puasa kan? Nah, enak dong. Ya kan memang begitu ayatnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang susah apa yang sulit? Itu kan Enak. cuma bagi yang mampu, Pak. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran. Bapak Ibu mau Iya, pilih yang mudah apa yang sukar? Yang mudah mudah. lah. Ya Yang udah. Terus gimana? Dikasih kemudahan kok nggak mau? Bukan nggak mau, Pak. Nggak bisa bayar fidyahnya. Puasa. Kalau nggak basah fidyah ya puasa. Puasa pun tak mampu. Puasa Puasa Syawal. puasa tak mampu, fidyah nggak bisa. Ya udah istighfar Iya. aja. Istighfar aja udah sama Tuhan, mohon ampun. Bu Farida ingat-ingat Rasulullah diaduin orang yang suami istri yang melakukan hubungan suami istri siang hari, akhirnya malah dikasih korma. Nggak mampu bayar fidyahnya. Asal jujur. Datang suami istri kepada Bayar Rasulullah. fidyah, Bu. Ya Rasulullah, aku nggak tahan selama puasa. Kenapa? Nggak tahan kenapa? Akhirnya aku bercampur dengan istriku. Waduh, batal dong puasanya. Jadi bisa kamu puasa? Nggak bisa, ternyata puasa itu berat. Nggak bisa mengendalikan diri dong. Nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa mengendalikan pikiran, ternyata nggak bisa fokus gitu. Ya udah, kalau begitu kamu bayar fidyah aja. Kalau nggak bisa Nggak puasa, mampu juga. ya Rasul, aku nggak bisa bayar fidyah. Ya aku nggak punya buat bayar fidyah. Oke, Jadi enggak. bisanya apa? Punyamu apa? Yang kamu Gitu. punya Ya udah, apa? kamu punya hamba saya, dimerdekakan hambanya. Boro-boro hamba saya. Saya yang paling sahaya. Iya, saya paling saya di rumah. Nah, Nabi nggak marah kok, Bu. Ya udah, tungguin ya. Maka disuruhlah sahabatnya supaya ambil sekeranjang kurma. Kasih ke orang tadi. Nih, ya. Ini ada apa namanya makanan dari Baitul Mal buat kamu. Kamu bawa pulang, bayarin buat fidyah ke orang-orang di sana. Bayarkan fidyah sama orang miskin. Miskin. Ya Gak ada yang Rasul, yang paling miskin di kampung saya ya saya. Ya udah saya bawa pulang makan aja di rumah gitu. Gitu ya. Ini Allah tuh menghendaki kemudahan, kalau memang nggak mampu nggak apa-apa. Ternyata Nggak dimarahin, enggak. Ternyata 185 ini artinya. Allah menghendaki kemudahan. Misalnya gini, Bu Farida bilang, Pak Muji, saya nggak bisa puasa. Ya, tapi nggak mampu bayar fidyah juga. Boleh nggak nanti dapat informasinya? Kata Pak Muji apa? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Aku kasih juga. Aku nggak boleh pelit. Ini kan ilmu dari Tuhan. Kalau mau ya aku kasih juga, nggak apa-apa. Begitu, Bu. Iya, benar-benar. Gimana? Orang udah dikasih kemudahan, pengen susah-susah juga. Ya terserah kamu. Soalnya karena kata-kata wajib tadi kan kayaknya kalau nggak melakukan kan dosa. Iya, makanya ada kalimat ini. Aduh, Ibu, bagi yang berat menjalankannya, Iya. udah bayar fidyah. Gimana sih? Iya. Oh, kalau gitu enak dong. Emang Allah menghendaki kemudahan. Kalau sanggup berpuasa, lebih baik kan gitu. Nih, Iya. dan berpuasa lebih baik. Kalau kamu mengetahui dan mampu. Kalau berat, ya wis bayar fidyah. Jadi seimbang gitu, Bu. Ya, Allah menghendaki
Kemudahan. Dikasih kemudahan, nggak mau. Ya udah. Mau dong. Ya, terus. Nah, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Jadi puasa itu cukupnya 21 hari berbilang. Karena kan 29 diambil 8 kan, Bu ya? Iya. Gitu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya kepada yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Bersyukur kalau bisa puasa. Nggak bisa puasa, bayar fidyah. Puasa nggak bisa, fidyah nggak mampu. Ya udah, istighfar aja. Dan bersyukur masih ada yang mau memberitahukan ilmunya, Bu. Kan nggak boleh pelit. Kang, Ya, aduh, saya masih merasa kuat puasa gitu, Kang ya. Ya. Terus tiba-tiba saya merasa, tapi kan Tuhan nggak mau, itu puasa kan agak berat juga ya, nahan aus, nahan makan. Udahlah, saya bayar fidyah aja. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Niatnya dong, niatnya. Niatnya mau enak-enakan apa mau menjalankan perintah Allah? Cie, so tahu gue. Iya. Ini Bu Ustazah. Allah Bu Ustazah juga tahu. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran. Nah. Pilih aja pakai akal sehat. Kalau nggak sakit nggak boleh dong. Tapi berat. Tapi berat. Emang puasa tuh berat. Kalau lagi keluar negeri ke daerah dingin misalnya berat ya boleh. Tapi kalau nggak kenapa-napa, cuman mau enaknya aja nggak boleh ya Pak ya? Ari Ibu. Nggak boleh dong, kan wajib. Hakikat puasa bukan itu. Gini hakikat puasa itu. Gini hakikat puasa itu gini. Biasanya kita makan sehari 2 kali. Iya. Ya. Nah, kita menahan diri makan hanya sekali. Yang 1 kalinya dikasihkan ke orang lain yang miskin. Itu namanya puasa. Ya, biasanya makan 2 kali. Saya sekarang tidak makan 2 kali, hanya minum aja. Jatah makan kita dikasihkan kepada orang miskin. Nah, itu puasa namanya, Bu. Jadi seimbang namanya puasa itu. Nah, sekarang boleh nggak? Pokoknya saya mau memberi makan kepada miskin setiap hari. Kan puasa itu sebetulnya, Bu. Bagaimana kita jadi peduli kepada orang lain. Saya makan, orang lain makan yang sama, boleh nggak? Nah itu, ya udah, jadi sarang double keluarnya. Biasa makan bareng dong. Biasa makan 2 kali, sekarang jadi keluarnya 4 kalian modalnya, karena yang separuh lagi dikasih makan orang lain. Itu puasa juga. Jadi mengeluarkan seperti yang dia makan. Jadi intinya lebih kepada kepedulian pada orang lain atau pengendalian diri. Iya, untuk bisa peduli kepada orang lain harus mampu mengendalikan diri dari sifat serakah, sifat pelit, kikir, medit, koret, kopet, meregehese, keker mengkene, merepet jahe, botot sasiran, kumet, bahil, kikir. Jadi bukannya tidak makan dan tidak minum, Kang, nggak puasa tuh. Banyak orang yang puasa. Tingkat pertama. Hanya mendapatkan. Kata Nabi gini, ini kata Nabi. Rubaso imin. Banyak orang yang puasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali sekedar lapar dan haus. Jadi kalau hanya sekedar menahan lapar haus, percuma, nggak dapat apa-apa. Puasa itu harus mendapatkan petunjuk. Minimal setelah puasa dapat ini. Minimalnya, ngeri. Ini kan, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau ada orang puasa tapi nggak takwa, terus mau ngapain puasa? Kehaus-haus, kelapar-lapar. Jadi puasanya nggak ada nilainya, Bu, kalau tidak jadi takwa. Tidak jadi takwa. Nah, coba kita lanjut.
3133. 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang Bertakwa. Jadi surga itu untuk yang puasa apa untuk orang takwa, Bu? Takwa. Nah, kenapa harus puasa? Agar takwa ya. Jadi targetnya takwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Ya, seharian menahan lapar aus sampai sebulanan, Bu. Tapi tetap pelit, takwa nggak urusannya? Ya. Terus buat apa lapar-lapar aus-ausan kalau tetap pelit? Ya dapat lapar haus. Ya, lapar haus doang dapatnya. Jadi selama berpuasa, ini yang dilakukan. Dia berinfak, berbagi kepada orang. Dan menahan amarahnya. Menahan amarah. Jadi orang puasa supaya sanggup menahan amarah. Mengendalikan diri tadi, Bu. Dan memaafkan kesalahan orang. Sebulan puasa, dendam gak hilang. Terus buat apa puasa itu? Sebulan puasa, tapi benci ke orang masih ada. Iri, dengki, dendam. Belum hilang. Ya terus buat apa puasa? Karena puasa agar kamu mampu memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Dan orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri, ingat Allah lalu mohon ampun. Mohon ampun. Ini takwanya, Bu. Jadi selama Ramadan ngapain? Sedekah, menahan amarah, memaafkan, berbuat kebajikan, mohon ampun. Nah, ketika kita bersedekah dihapus dosa. Surat 2, 100, surat 2, 271. Pak Muji. Nah, tadi yang nanya siapa? Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sedekah menghapus dosa. Semua apa sebagian? Sebagian. Sebagian. Ya. Sebagian dosa dihapus dengan sedekah. Orang yang menahan lapar aus dihapus dosanya enggak? Oh. Belum. Orang yang belum. Ya, ketika sedekah dihapus dosa. Nah, tadi tujuan puasa agar takwa. Jadi takwa, sedekah lapang sempit. Sedekah menghapus sebagian kesalahan. Betul nggak, Bu? Oke, yang kedua apa tadi? Poin yang kedua. Halo? Ya. Yang kedua apa tadi poin takwanya? Memaafkan. Menahan amarah, sabar. Ya. 11 ayat 11. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Ya, kalau sabar dapat ampunan. Beramal soleh dapat pahala. Jadi ampunan didapat karena apa? Sabar. Sabar. Makanya orang takwa sabar, menahan amarah. Orang yang sabar diberi ampunan. Tinggal berapa persen dosanya? Sabar terus dikurang. Nah, 20% dikurangi, dihapus dengan sedekah. 20% dihapus dengan sabar menahan amarah. Nah, berikutnya apa yang ketiga? Memaafkan. Memaafkan.
Surat 5. Nah, memaafkan nih. Yo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Boleh nggak balas kejahatan orang? Boleh. Boleh, tapi kalau melepaskan, memaafkan gimana? Lebih baik. Melepaskan hak untuk membalas itu penebus dosa. Berarti 20% dosanya ditebus lagi, Bu, dengan memaafkan tadi. 20 dengan sedekah. 20% lagi dengan menahan amarah, sabar. 20% dengan memaafkan, dihapus lagi. Tinggal berapa persen lagi? 40. Tinggal 40 lagi. 11, 114. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Perbuatan baik menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Buruk, 20% lagi dihapus itu. Sisa berapa? 20. 20 lagi. Nah, ciri takwa yang kelima apa tadi? Ampun. Mohon ampun. Ya udah tinggal istighfar satu lagi. Istighfar mohon ampun kepada Tuhan sisanya. Diampuni dosanya. 70. Ayatnya 12. Sorry. Ini bukan Ma'arij, surat Nuh. Nuh itu 71. 71 ayat 10. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, terus kita minta ampun, dikasih nggak kira-kira? Kasih. Iya, sisanya tinggal mohon ampun aja. Habis nggak dosanya? Habis nggak dosanya, Bu? Habis. Nah, makanya selesai Ramadan jadi kembali ke fitrah karena bersih dosanya, Bu. Udah nggak ada lagi dosanya. Sebulan dia cari dosa lagi. Gitu. Baru disebut sebagai kembali ke fitrah. Orang udah bersih kok. Iya. Ya kalau selama Ramadan nggak pernah berbagi, tidak sabaran juga, tetap ada dendam juga, jahat juga, istighfar juga nggak pernah, ya gimana mau Idul Fitri? Jadi berdoanya selalu, ya Allah, cabutlah nyawaku setelah Idul Fitri gitu. Jangan, gak usah nyuruh Tuhan nyabut nyawa, nanti juga udah waktunya mah datang dicabut. Iya, kalau kau mencabut nyawaku dalam keadaan bersih ya gitu. Ya, nggak usah nunggu Idul Fitri. Di luar Ramadan juga harus begini juga kan Pak, harus makanya alangkah baiknya sekiranya sepanjang tahun Ramadan. Halo? Ya kan? Iya. Bukan hanya pada bulan Ramadan kan? Selalu alangkah indahnya, alangkah baiknya seandainya sepanjang tahun Ramadan. Iya. Sepanjang tahun sedekah, sepanjang tahun sabar menahan amarah, sepanjang tahun tetap memaafkan orang, sepanjang tahun tetap berbuat baik, sepanjang tahun selalu mohon ampun. Bersih terus nggak? Insya Allah. Bersih terus. Nah, saumnya ya di bulan Ramadan aja. Tapi takwanya terus menerus. Gitu.
Nah, Ramadan itu khusus untuk mencari petunjuk. Makanya dengan cara saum tadi, tidak berbicara dengan manusia. Hanya berbicara dengan Tuhan yang Maha Pemurah. Nanti Tuhan yang Maha Pemurah mengajarkan Quran. Apa yang dia ajarkan juga wajib dibagiin sama orang yang menguasakan puasanya. Ya, bagaimana yang tidak menguasakan nggak pidyah mau tahu ya kasih tahu aja, jangan pelit kan orang takwa nggak boleh pelit. Kalau semua orang begini dunia aman ya Pak? Bukan hanya aman, maju Bu, karena tiap tahun ada penemuan baru, Iya. petunjuk baru, Iya betul. riset baru, maju orang pada mikir Bu. Iya betul. Gitu. Dan dia juga tidak ketakutan kehabisan modal buat riset. Orang-orang kaya duitnya dipakai riset itu. Iya. Gitu, semangat orang risetnya karena ada yang membantu biaya risetnya. Dan nggak ada orang miskin ya Pak? Nah, sekarang berapa biaya orang untuk melakukan riset tentang obat, tentang apa saja? Itu kan gede biayanya, Bu. Iya, iya. Dan itu kan butuh orang-orang yang banyak duit itu. Nah, kata tadi Ibu, enak dong orang kaya. Siapa orang kaya yang mau begitu? Jarang, Bu, susah juga orang kaya. Tapi banyak juga Pak yang pada ini mereka bagi-bagi jadi apa? Karena uangnya banyak, gitu nggak tahu dapat dari mana, tapi dibagi-bagi dia jadi bersedekah terus, padahal uangnya dari nggak halal mungkin ya. Aturannya itu seorang orang kaya yang punya banyak duit, cari peneliti, cari researcher yang mau melakukan penelitian, biayain, itu yang benar. Iya. Kalau orang yang dapat uangnya dari korupsi, tapi lalu dia tuh murah hati, dia bagi-bagi, dia sedekah, dia Jadi bagi segala macam, itu diampuni ya, 20% ya Pak? ya nanti gini, jadi si koruptor tadi bilang sama si orang yang puasa kan, misalnya, Pak, tolong cari petunjuk tentang hukum orang yang korupsi tapi sedekah. Nih, coba cari petunjuknya gimana. Kan dia suruh riset. Itu nggak, Bu? Iya. Ya udah, oke, saya terima nih. Sini biayanya buat saya riset. Nah, selama puasa, dia nyari petunjuk tentang itu, Bu. Ini ada orang koruptor, tapi baik banget. Rajin sedekah. Itu uang korupsinya uang siapa, Bu? Uang rakyat. Uang rakyat. Yang dirampok berapa? Miliaran, triliunan. Misalnya dia korupsi 1 miliar. Dibalikin hanya 100 juta gimana? Baik apa jahat? Lumayan lah Pak bagi 100 miliar. Kalau yang diambilnya 1 miliar, dia kembalikin 100 juta. Jahat buat lah. dia juga. Jahat buat lah. dia juga. Jahat atuh Mbak, 1 miliar Gimana? dikasih 100. Bukan jahat, tapi dia itu bagi-bagi. Banyak Pak, sekarang ini banyak orang yang uangnya dari korupsi, tapi dia dermawan banget gitu. Iya, yang dia ambil berapa? Kan nggak mungkin semua tuh Pak. Ya jahat tetap begitu mah. Yang baik itu ngambil 1 juta, ngasih 10 juta. Robin Hood. Atau minimal sama, ngambil 1 juta, balikin 1 juta. Jadi dia tidak ngambil apapun. Hanya memindahkan tapi tetap melanggar hukum kan Pak. Nah, makanya tadi si orang yang puasa dikasih tugas, aku ada permintaan, tolong carikan petunjuk, boleh nggak sedekah dari uang korupsi gitu. Nanti dia cari tuh petunjuknya, hukum sedekah dari uang korupsi, nanti dicari petunjuknya. Ternyata berwudu itu baik buruk, Bu? Baik. Baik, tapi air wudunya air comberan, boleh nggak? Ya enggak. Ya udah, ibarat begitu. Jadi tetap ini. Iya. Kelihatannya baik, tapi dia kan nolong orang juga gitu loh. Iya, tapi jahatnya lebih dari itu. Iya sih, tapi kelihatannya baik. Ya kelihatannya. Kan ayatnya gini kan. 11:85.
Dan Su'aib berkata, hai kaumku, cukupkan takaran dan timbangan dengan adil. Kalau ngambil 1 miliar, dia keluarkan 100 juta, adil nggak, Bu? Enggak. Enggak lah, orang nggak seimbang. Dan jangan kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Boleh nggak merugikan hak manusia? Pelanggaran. Dan jangan kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Merugikan hak manusia itu kejahatan. Halo? Iya, iya. Iya. Ya, jadi melakukan kebaikan harus dengan cara yang baik. Tidak bisa tadi wudhu pakai air comberan. Wudhunya kelihatan, oh dia lagi wudhu, lagi bersuci, tambah kotor. Jadi harus menggunakan air yang suci untuk melakukan sesuatu yang suci. Ya, wudhu itu kan bersuci artinya. Sedekah menghapus dosa. Tapi mencuri perbuatan dosa. Nah, gimana, Bu? Ya, kan nggak boleh mencuri. 6 Surat 60 ayatnya 12. Nggak boleh mencuri. Kalau orang mukmin ya, kalau beriman nggak boleh mencuri. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri. Ini dosa mencuri digandengkan dengan apa, Bu? Sama mempersekutukan Tuhan. Ya, tidak akan mempersekutukan Tuhan. 1. Tidak akan mencuri. Ini mencuri juga perbuatan jahat, dosa besar. Gitu. Halo? Ya, Pak. Oke, gimana? Pertanyaan berikutnya apa? Ayo, yang belum jelas ditanyain. Halo, Mbak Tiwi. Kalau itu tadi saya masih berpikir bahwa orang yang uangnya banyak, yang kaya itu oke deh kalau yang tadi ini ya Pak ya udah dijelaskan. Tapi kayak misalnya naik haji nih Pak. Naik haji kalau orang yang kaya banget, dia tuh kan nggak usah nunggu berpuluh-puluh tahun Pak. Dia bisa dengan bayar 500 juta atau 1 miliar, dia bisa pergi dengan cuman sebentar langsung bisa berangkat, langsung dapat hotel yang enak dan sebagainya. Kenapa ada perbedaan seperti itu, Pak? Iya, sekarang orang itu menjadi kaya, itu dulunya jerih payah nggak, Bu? Nggak tahu. Bisa iya, bisa enggak. Nah, kita lihat ayatnya. Suratnya 53, 39. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi apa yang dia peroleh adalah apa yang dia usahakan. Nah, kita kan lihatnya pas senangnya, kita nggak lihat pas susahnya kan? Sekarang gini, waktu siapa yang sekarang orang kaya di Cina itu Jack Ma. Waktu Jack Ma itu susah, Jack Ma. Iya. Waktu dia susah, terkenal nggak, Bu? Enggak. Nggak terkenal. Siapa yang lirik dia? Siapa yang mau nyebut nama dia? Siapa yang mau menemui dia? Orang susah. Nah, Jack Ma menjadi terkenal setelah apa? Setelah kaya. Setelah kaya. Nah, orang taunya Jack Ma orang kaya kan? Oh, sekarang enak Jack Ma orang kaya gini-gini nih. Lah, kamu taunya pas enaknya saja. Kita tidak pernah tahu bagaimana susah payahnya dia dulu sebelum jadi pengusaha besar kan gitu. Ya Bu ya. Jadi apa yang dia peroleh sekarang adalah apa yang telah diusahakannya. Betul nggak Bu? Ya kalau kita ingin senang di hari kemudian, ya harus bersusah-susah hari ini. Kan begitu pepatahnya. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakitlah dahulu. Biar bersenang-senang kemudian. Gitu ya Bu ya.
Apa yang kita peroleh sekarang ya usaha kita. Berarti sampai di sini usaha kita. Balasannya ya seperti ini. Kalau besok ingin lebih senang lagi ya sekarang mesti bekerja lagi, bekerja susah payah lagi. Gitu. Apa namanya itu istilahnya tabur tuai kan? Apa yang kita tuai yang kita tabur. Ya Tuhan kan tidak akan salah memberikan rezekinya, Bu. Ya, yang orangnya susah-susah dulu sekarang dikasih kesenangan, ya udah kan gitu. Halo, jangan pernah Ya, iri ya. kepada apa yang diberikan Tuhan kepada yang lain. Kenapa? Enggak. Karena setiap orang memperoleh apa yang dia usahakan sesuai dengan hasil usahanya. Gitu. Oke, gitu Mbak. Siapa tadi yang nanya Bu Tiwin? Halo, oke. Tiwin. Namanya milik Herman itu. Iya Pak, saya yang nanya tadi. Apa yang belum jelas, ayo Bu ditanyain dulu. Jangan sampai salah gagal paham. Ya saya cuma mau komentar aja Pak. Kalau bulan puasa itu kan ada dalam hati itu ada sesuatu yang atau dalam perasaan ada yang kita dapatkan dengan apa ya psikologis itu kalau lagi buka itu kan enak banget gitu Pak. Terus suasana yang berbeda lah. Nah, tapi kalau kemudian saya bandingannya dengan membayar fidyah kok ada rasa sayang juga ya hilang rasa itu. Walaupun itu berat saya jalanin juga gitu loh Pak. Tapi kan kalau bandingannya sama enak amat ya orang cuma bayar fidyah gitu loh. Gimana tuh Pak? Iya makanya tadi kan udah disebut ayatnya. Dan berpuasa lebih baik jika kamu tahu. Ya, kalau kamu tahu berpuasa lebih baik. Gitu nggak Bu? Iya Pak. Iya sih. Gitu. Iya. Apa? Beda Berpuasa sih rasanya kalau berpuasa. Iya, makanya dikembalikan ke pribadinya masing-masing. Kalau Tuhan mah kan apa namanya? Tuhan mah demokrasi. Ya silakan kamu yang mau. Itu kan ya kamu yang akan merasakannya sendiri. Ya saya sih jujur aja Pak, udah bertahun-tahun ini kan ngejalanin puasa gitu ya dibanding dengan membayar fidyah. Saya bilang membayar fidyah tuh kalau memang kondisi luar biasa yang kita membuat tidak puasa gitu loh. Tapi kalau hari-hari kemudian bandingannya dengan membayar fidyah juga nggak apa-apa. Rasanya kok apa iya sih begitu gitu loh. Oke, Masih sekarang gini, Ibu sanggup nggak puasa yang ini? Cuma aduh berat Pak. Katanya, nah, katanya sayang kalau nggak puasa. Berarti sanggup Ibu puasa ini? Iya kalau puasa ini susah Pak. Ya makanya kalau berat bayar fidyah. Oh. Bapak sih bikin berarti bingung. harus berarti Ya, memang kita wajib. gini Pak, pengetahuan saya tentang puasa itu ya tadi nggak makan, nggak minum, tidak hal-hal yang umum biasa orang bilang. Tapi kalau belum sampai untuk nggak bicara gitu Pak, lah saya nggak ngomong sama suami saya sehari aja bingung. Iya, kan yang puasa yang diterangkan di Quran ini. Iya sih, ya itu karena telat belajar sih Pak. Telat belajarnya. Puasa, menahan diri makan minum itu apa namanya prosesnya Bu, belajar waktu kecil. Coba Iya. belajar nahan makan minum. Cuma sampai tua itu terus. Bukan. Gitu. Tapi kalau masih berat juga ya nggak apa-apa. Tadi makanya ada penggantinya tadi. Karena tadi Sekarang kan saya udah Kang, sekarang saya udah tahu nih belajar puasa itu berarti kan paling enggak tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Nah, sekarang kalau pemahaman saya masih puasa yang lampau, tidak makan, tidak minum gitu. Kemudian uh, dibandingin ini kan berat banget nih Kang gitu. ya, Apakah oke. kemudian saya nggak usah puasa bayar fidyah? Pertanyaannya gini, setelah Ibu melakukan puasa itu dapat ini enggak? Dapat nuzul Qur'annya enggak?
Hmm. Kenapa harus saum di Ramadan? Supaya untuk mendapatkan ini. Ya, Dapat nggak ininya? enggak, kayaknya Berarti enggak. berarti cuma dapat apa? Dapat aus doang. Ya silakan kalau mau itu. Kalau maunya Nam- itu ya mangga. Kan Tuhan juga nam- nggak maksa. Kamu maunya Nambahin, itu. Iya nambahin kan? Kang, nambahin Ah, itu gini Bu. Jadi sok. Imam Ghazali kan eh, menerangkan ada 3 jenis puasa. Nah, puasa yang Bertingkat. level 1 itulah puasa awam itu yang nahan lapar. Di hadis Rasulullah itu kamin samin laisalahu ilal juwal atos itu yang cuma dapat haus aja. Naik ke level 2. Nah, level 2 tuh apa ya? Puasa Zakaria. Zakaria itu dia Mengendalikan eh, diri. tidak berbicara. Naik lagi level 3, Level 3 puasa yang enggak Maryam. bisa Tidak bicara. berbicara dan tidak ketemu orang. Nah, ini pemahaman ini kalau di negara-negara lain yang sudah tingkat pemahaman Quran yang tinggi sudah biasa. Nah, begitu Kang Iip nyampaikan di pengajian kita di sini, kaget orang karena tidak dimulai. Umum. Jadi kita Emang itu puasa kita tuh ya puasa anak-anak TK semuanya. emang Cuma di nahan negara lain lapar, udah umum, Pak. nahan lapar, beduk. Puasa Di negara puasa lain yang umum, Pak. kelasnya begitu, kelasnya puasa awam. Nah, kalau sudah Apa di kelas negara puasa lain umum, awam, Pak? gimana kita mau ketemu Lailatul Qadar, gimana kita mau ketemu Allah, gimana kita mau berbicara Allah. Jadi gitu-gitu terus tiap tahun tidak ada perubahan gitu loh. Nah, mungkin kita coba mulai walaupun Kang Iip sudah membuka video artinya kita mewakilkan diri kita untuk membayar video ke Kang Iip. Eh, kalau Apa di kita negara lain lihat umum, ya, Pak? halo ya, gimana Apa Bu? di negara lain umum? Apa di negara lain itu sudah umum? Saya kayaknya belum Sudah. dengar. Di Turki itu sudah, kemudian Nggak bicara sama orang. iya, dia ada malah di rumah-rumah orang Turki itu ada ada kamar khusus yang untuk orang puasa. Karena teman saya ada orang dari sana ya, jadi saya suka tanya-tanya itu. Jadi, nah itu mereka di situ eh, sama seperti yang dilakukan ya, ada komputer, ada tafsir munjid, ada ini. Jadi kita tetap mengulik Quran sendiri, tapi kita tidak berkomunikasi. Jadi kamar sendiri itu bukan semedi, bakar menyan, tidur, enggak. Tapi kita justru berbicara kepada Allah. Berbicara kepada Allah itu apa ya? Ayatnya. Nah itu kita bisa tersungkur, terjatuh-jatuh. Ternyata ayat yang selama ini kita baca itu 10-15 tahun kemudian itu baru dapat kita makrifatnya. Jadi ada ibaroh, isaroh, latifah, kan? Hakikoh. Nah yang hakikohnya itu didapat ketika kita puasa nguli ini, puasa Maryam. Itu ngejos bener itu. Kalau kita kan selama ini masih puasa awam ya, disampaikan pemahaman Quran, nyatet lagi. Catatan itu sudah berapa buku kan? Tapi hikmahnya dapat nggak kita? Nah, karena kita tidak pernah memulai untuk puasa itu, puasa berbicara langsung kepada Allah. Maryam itu kan secara makrifat, ketika dia buka itu ada hidangan dari langit. Jadi bukannya Maryam itu berbuka itu, dia dapat makanan dari langit. Di hijabnya itu, bayangin tuh. Sudah tingkat seperti apa Maryam itu. Nah itu kalau orang melihat di situ. Mungkin itu dulu Kang, tambahan sedikit. Iya. Satu lagi, dan puasa ini kan tadi tidak hanya dilakukan oleh umat Islam, Bu. Puasa itu kan sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Siapa orang-orang sebelum kamu?
Misal, Bu, misal. Orang Yahudi itu juga puasa. Iya. Nah, puasa untuk umat Yahudi itu bermakna menahan diri secara keseluruhan dari makanan dan minuman. Bahkan di dalam keyakinan Yahudi, gosok gigi juga diharamkan ketika dia puasa dalam Yahudi. Nah, umat Yahudi itu yang mengamalkan puasa itu apa namanya? Bukan lagi 5, ke-6, 6 hari bahkan 1 tahun. Kalau tadi hari berbilang kan 5 hari dalam seminggu. Ada yang 1 tahun puasanya pupul. Jadi ada juga orang-orang Yahudi yang mengamalkan puasa itu. Oh, di dalam Kristen ada nggak puasa, Bu? Ada. Ada juga. Nah, ajaran puasa umat Kristen itu kan intinya pertobatan melawan keinginan duniawi. Termasuk keinginan untuk makan daging. Itu juga mereka juga puasa. Ya, daging ini juga termasuk kan daging manusia sendiri gitu. Berarti dia mengumpamakan daging itu ya tubuhnya sendiri. Makanya umat Kristen lebih sering menyebutkan manusia itu dalam kata-kata tertentu sebagai daging kan? Iya. Artinya Daging domba. keinginan daging itu keinginan manusia itu sendiri gitu. Itu juga puasa mereka juga puasa. Di dalam apa namanya agama yang lebih berat yang Kristen Ortodok lagi, Bu. Jadi bagi umat Kristen Ortodok itu puasa itu bentuk disiplin spiritual gitu, Bu, yang sangat penting gitu. Itu juga bisa dilihat di dalam kitab perjanjiannya, Bu. Nah, salah satu hari-hari puasa umat Kristen Ortodok, mereka punya puasa 40 hari gitu. 40 hari di masa puasa besar dan pekan suci. 40 hari puasa Natal. Kemudian ada 14 hari puasa namanya dormisi Bunda Allah gitu, Bu. Ada puasa di hari pemuliaan salib gitu. Ada hari di kematiannya Yohanes gitu. Mereka juga puasa lebih banyak daripada umat Islam gitu. Nah, selama dia puasa, apa yang dilarang, Bu? Dalam Kristen Ortodok tidak mengkonsumsi segala bentuk daging, ikan, telur, dan segala bentuk produk susu. Tidak mengkonsumsi minyak dan makanan yang berbahan dasar minyak atau makanan yang proses pembuatannya menggunakan minyak. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Keempat, tidak melakukan aktivitas seksual selama berpuasa. Nah, kita puasa masih makan daging, ikan, telur, berminyak, gorengan, segala macam, Bu. Mereka lebih ketat lagi puasanya. Katolik gimana Katolik? Sama. Nah, dalam ajaran Katolik, biasanya puasa dilakukan dengan makan kenyang 1 kali, sehari saja. Jadi mereka hanya makan sekali. Sisanya, udah sekali makan aja. Sisanya dia masih puasa. Ditahan-tahanin. Ya, ada lagi puasanya Buddha misalnya, Bu. Nah, dalam ajaran Buddhisme, puasa itu seperti apa namanya bagian dari pelaksanaan namanya atasila gitu. Atasila itu bisa dilaksanakan pada hari Uposata namanya. Atau hari apapun biasanya. Ini lebih ketat lagi puasa umat Buddha. Jadi gini, kalau puasanya umat Buddha itu ada pantangan yang harus ditahan. Kan puasa itu menahan diri tadi. Jadi ketika mereka puasa, itu bertekad melatih menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jadi menahan diri tidak membunuh makhluk hidup. Apapun itu, mau nyamuk, mau kecoa, Bu. Yang kedua, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Tidak nyuluk, tidak mencuri kan, tidak korupsi gitu. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang tidak suci. 4, menghindari ucapan yang tidak benar. Hoak misalnya, Bu. 5, menghindari minuman yang memabukkan, yang menghilangkan kesadaran. Yang keenam, menghindari makan atau makanan setelah tengah hari. Jadi boleh makan di bawah tengah hari mereka. Kemudian menghindari, nah ini yang lebih berat. Mereka itu menghindari menari, menyanyi, bermain musik,
pergi melihat pertunjukan, memakai perhiasan, memakai wewangian, termasuk memakai kosmetik. Yang ke-8, menghindari dari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan besar atau mewah, Bu. Itu puasanya orang, itu berat juga sama kalau kita lakukan, nggak bisa. Nah, ada orang yang puasa niatnya hanya untuk kesehatan, diet gitu, Bu. Jadi sebetulnya di tiap agama, keyakinan ada praktek puasa itu. Nah, di dalam Quran yang diterangkan di sini puasanya Maryam. Nah, sekarang kita mau pilih puasa yang mana? Puasanya mereka tadi apa yang ini? Gitu. Jadi ada banyak alternatif kalau lihat sejarah. Tetapi kalau kita lihat di Quran, kan diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Nah, puasanya orang sebelum kamu yang disebutkan di Quran, itu puasanya Maryam. Dan puasanya Zakaria. Untuk berbicara dengan Tuhan, puasa itu, Bu. Jadi menahan diri dari berbicara dengan manusia. Hanya bicara dengan Tuhan. Termasuk di dalamnya menahan diri dari pikiran-pikirannya sendiri. Namanya tidak mencampuri istrinya, Bu. Tidak mencampuri istri itu tidak mencampurkan keinginan, hawa nafsu, pikirannya sendiri di dalam proses mencari petunjuknya itu murni dari Tuhan. Dan itu tidak mudah gitu. Gitu, Bu. Ya, betul. Jadi nambahin sedikit Kang, jadi gini ya. Kita tuh kalau ingin berbicara dengan Allah, itu di sekarang ini saatnya. Sekarang ini. Karena kalau kita tidak pernah berbicara kepada Allah sampai kita sakaratul maut dan kita mati, kita tidak akan pernah lagi berbicara. Ya dimatengin lagi kita. Kita dimatengin lagi, fase-fase itu berapa ribu tahun baru jadi manusia lagi gitu loh. Ini ngeri sebetulnya nih ngomong begini nih. Jadi saatnya inilah waktu-waktu masih kita hidup, kita ingin berbicara dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah. Saatnya kapan? Ya puasa Maryam, puasa Zakaria ini. Dibaca ayat ini, Pak. Halo? Ya, maka balik ayatnya. Ya. Dong, hilang tuh Bapak. Baca-baca ya. Ya, dibacain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berpaling dari peringatanku. Peringatanku itu bentuknya apa, Bu? Kan ini, barang siapa berpaling dari peringatanku. Peringatanku ini wujudnya apa? Petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Ah, kita lihat dulu ayat sebelumnya ya. Ayat 2-nya nih. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi Quran itu sebagai apa di sini? Peringatan. Peringatan siapa? Peringatan Allah kepada manusia kan? Oke, balik lagi yang ini. Balik yang ini. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku. Apa? Al-Quran. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, gitu enggak? Tidak pernah berkomunikasi, berinteraksi dengan Quran. Padahal Quran adalah peringatan Tuhan. Ya, berarti ketika kita berinteraksi dengan Quran, hakikatnya kita berinteraksi, berkomunikasi dengan siapa? Tuhan. Nah, gitu. Jadi puasa itu berhenti berkomunikasi dengan manusia, hanya berkomunikasi dengan Tuhan lewat apa? Puasa. Lewat Quran. Dengan cara puasa tadi.
Nah, orang yang berpaling dari Quran sebagai peringatan aku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lanjut. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Nah, terus apa jawabnya Tuhan? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Kan begitu, kamu juga dulu sih melupakan aku. Loh, bagaimana aku melupakanmu Tuhan? Iya, dulu kamu nggak pernah berkomunikasi dengan aku. Bagaimana cara komunikasi aku dengan kamu? Ya kamu berinteraksi dengan Quran. Kan gitu ya? Ya kalau sekarang kita tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan, atau tidak mau berkomunikasi, berinteraksi dengan Quran, nanti Tuhan juga begitu, dilupakan lagi gitu. Ah, udah, kamu juga nggak pernah ingat aku. Ya, jadi sebetulnya perintah ini untuk semua, Bu. Tetapi tadi yang merasa berat, belum mampu berkomunikasi dengan Tuhan, tidak sama sekali berkomunikasi dengan manusia, berat. Makanya ada kompensasi tadi. Menguasakan, tetap dapat informasinya. Jadi masih dimaafkan bahasanya gitu lebih. Makanya pilihannya kalau dalam kata Nabi, jadilah kamu orang yang berilmu, yang bisa mengajarkan ilmu. Kun aliman, jadilah kamu seorang aliman. Menjadi orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu. Kalau tidak mampu menjadi alim, yang mengajarkan ilmu, jadilah orang yang belajar ilmu. Kalau nggak mampu belajar sendiri, jadilah pendengar. Kalau nggak sanggup jadi pendengar, jadilah partisipan gitu, Bu. Jangan jadi yang kelima gitu. Yang kelima itu apa? Menyampaikan ilmu tidak, belajar ilmu tidak, mendengar tidak, simpati juga tidak. Nah, dengan kita memberikan kompensasi, membayar fidyah itu kan berpartisipasi, Bu. Masih selamat gitu. Kan gitu, puasa sendiri tidak, ngulik sendiri tidak, mendukung juga tidak, ya kan benar-benar melupakan peringatan namanya gitu, Bu. Makanya Ya, Rasul yang Mbak, makanya mungkin nambahan Kang, mungkin gini, ini ada hadis yang menenabobokkan kita tuh begini ya, kebahagiaan yang paling nikmat orang-orang surgawi itu adalah ketika melihat Allah. Nah, ketika kita sekarang pengajian ini, gimana kita mau melihat Allah? Kita di dunia aja nggak pernah menyapa, nggak pernah berbicara. Kok ujuk-ujuk sudah di surga, yang katanya surga melihat Allah, enak aja. Kita untuk melatih berkomunikasi aja enggak, ya kan? Jadi ya yang enak itu latih semampu kita untuk puasa Zakaria Maryam dan kita berfidyah, jadi lengkap dia. Siapa tahu kita nggak kuat kan? Tapi saya kira kalau teman-teman nyoba, nggak usah cerita deh. Artinya kita akan tetap dikuatkan oleh Allah. Coba aja. Masa orang yang mau dekat kepada Allah, Allah siksa, Allah beri ujian? Enggak dong. Lu mau dekat sama saya ya? Mau berbicara sama saya ya? Mau berkomunikasi dengan saya ya? Ayo, mari. Kan itu bahasa psikologinya. Masa dia menyulitkan kita, kamu lapar, kamu gini deh. Enggak, dimudahkan aja. Ibu kalau coba sekali ya, itu tiba-tiba tidak ada komunikasi aja. Yang selama ini kita gini. Jadi orang-orang yang akan menelpon kita, akan berbicara kita, itu semuanya dininabobokkan oleh Allah. Jangan bicara dengan dia, jangan dia. Itu kecil itu urusan itu bagi Allah itu. Terus kita ngomong kan, ya Allah kok gak ada yang ini ya, HP padahal ada di kamar. Gak ada yang berbunyi. Nah itu satu perjalanan, makanya di surat 3, surat Al-Baqarah 184 tadi kan perjalanan. Apabila kamu dalam perjalanan, kamu sakit, itu kan,
perjalanan di sini artinya banyak itu. Ya perjalanan kita ini sekarang ini sedang perjalanan ini. Perjalanan mencari Tuhan, perjalanan mencari akidah yang benar, pelajaran mencari pemahaman ini sekarang ini. Nah itu. Ya mungkin gitu dulu lah. Oke. Nanti nggak kuat. Hal yang lain gimana Bu Farida? Kasih komen lagi. Udah senyum-senyum, udah paham nih ini. Ya, Mau nyoba kan sehari aja nyoba. Coba sehari aja dulu. Kan Yauman tuh sehari kan, nyoba sehari aja. Sehari itu 24 jam ya. iya. Sehari itu 24 jam dari maghrib sampai maghrib lagi. Tapi kasih tahu suami, anak, aku mau nyepi dulu sehari ya, boleh nggak ya? Gitu. Mau kemana? Mau nyepi di kamar, jangan diganggu ya. Gitu. HP juga dimatiin. Nah, ada tulang mama kasih makan buat itu 2 kali. Nanti lama-lama juga. Jalan rumah nanti. Ya. rumah Tapi tangga di nggak kamar jalan. di kamar itu buka ayat gitu. Bu Farida, karena kan Allah kan nggak mungkin ujuk-ujuk aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, lu mau ngapain, nggak gitu. Jadi bahasanya pakai bahasa Quran, dari situ baru kebuka tuh. Nanti kalau Bu Farida kan suka mendengarkan Pak J yang cerita-cerita ini nih, saya sedikit buka nih. Bu Farida akan terkaget-kaget apabila membuka ayat Quran, buku aja nggak usah pakai HP. Nanti kalau HP kita lupa bunyi titit nih ada WA dari siapa nih? Kejawab, udah kita nggak sah, batal gitu. Jadi HP betul-betul dimatiin, pakai Quran aja, pakai Quran terjemahan itu baca. Nanti Bu Farida minta tolong, ini apa sih maksud ayat ini ya Allah, tolong. Nanti bisa tersungkur loh kalau tiba-tiba ada bisikan gitu, bisikan dalam hati, bisikan dalam telinga jelas gitu. Jadi nanti kalau Bu Farida terima itu, nyantetnya sama yang ngomong itu. Kalau sekarang kan sama Kang Ib nih nyatet kita. Ini sama yang ngomong itu tuh. Jibrilnya kita tuh. Pak J pengalamannya bagaimana Pak dalam Enggak. Jangan deh, enggak usah. enggak, maksudnya kalau artinya gini loh. Ya itu salah satunya tadi yang saya sampaikan tadi itu. Nanti kalau Ibu Farida mencatat semua itu jadilah topik-topik ini. Sama siapa belajarnya? Sama dia tadi. Iya, itu dia. Saya belum nangkep. Atau gini deh, kalau Pak Iip kan udah rutin nih Pak ya. Kalau Pak Iip caranya bagaimana Pak? Kan Pak Iip nggak bicara nih, nggak ini. Terus apa yang dilakukan apakah ada tema yang dicari? Jadi menentukan tema dulu atau asal buka Al-Quran atau bagaimana Pak? Iya, itu sih teknis. Caranya. Itu teknis. Bisa gini, kalau kita sudah misalnya gini, hari pertama puasa kan maghrib udah di kamar Bu. Nah di kamar itu udah siap semua perangkat, laptopnya buat nyatet, ada Quran, ada kamus, ada jurnal segala macam lah Bu ya. Kalau sudah punya judul bayangan, misalnya bulan ini saya mau cari beberapa topik nih, ABCD, yang mana dulu? Yang utamakan oleh topik yang pertama yang topik A. Dari situlah kita mulai berangkat, Bu. Bagaimana kita bisa membuat sebuah tulisan tentang topik A? Ya 5W2H tadi. Apa itu? Jadi dari mulai definisi, apa artinya, apa definisinya, apa itu puasa, apa-apa tuh. Nah, saya cari definisi itu di dalam Quran, Bu. Ya, di dalam Quran semua kata yang ada kalimat puasanya dibuka. Sampai ketemu jawaban apa itu puasa. Ya. Terus bagaimana caranya puasa? Dibuka terus. Nah, setelah selesai, kita mengumpulkan semua ayat di dalam Quran tentang satu topik tadi, kita cari juga keterangan di tempat yang lain. Puasa menurut kesehatan. Puasa di berbagai macam agama gitu, Bu. Terus sebagai referensi. Termasuk nanti apa hikmahnya, segala macam tujuannya, terus sama Bu itu. Semua dari Quran ya, Pak? Iya, pokok pembicaranya pertama Quran. Tidak boleh yang lain dulu. Nah, setelah selesai, nah di sela-sela kita istirahat, boleh kita
menggabungkan, nyari informasi lain gitu Bu. Itu namanya di malam hari dihalalkan bercampur dengan istrimu gitu. Ketika istirahat kita boleh mencampurkan pikiran kita di situ, ide kita masuk di situ di saat istirahat gitu. Tapi ketika kita fokus bicara dengan Tuhan, tidak boleh ada pikiran kita yang bercampur di situ. Murni kita hanya menerima pelajaran dari Tuhan itu. Satu topik selesai, ganti topik berikutnya, judul baru lagi gitu Bu. Nah kadang-kadang dalam durasi 5 hari tadi bisa mendapatkan 1 hari 1 topik misalnya Bu, dan selesai tulisannya 1 topik itu. Atau dalam 5 hari hanya dapat 1 topik, tapi topiknya jadi panjang, lama gitu Bu. Dalam terus. Jadi dalam 5 hari hanya dapat 1 topik pembicaraan, tapi dalam nggak apa-apa gitu Bu. Nah, satu ketika tidak dapat ide, ngebahas apa ya? Buka aja ayat. Ayat apa saja, Bu? Jadi kita kupas ayat. Kita kupas 1 surat dalam Quran. Saya mau mengupas, mau cari tahu informasi atau penjelasan tentang 1 surat dalam Quran yang pendek. Misalnya apa yang pendek? Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar kan cuma 3 ayat, Bu. Saya mau membongkar, mengupas surat Al-Kautsar. Isinya seperti apa? Penjelasannya seperti apa? Dicari lagi Bu keterangannya di Quran. Inna atau inna kal kausar, sesungguhnya kami. Ini kami ini siapa? Dicari tahu Bu. Kan bunyinya gitu. Misalkan bunyinya ini. Misalnya ketika tidak ada topik, satu surat. Misalnya ambil aja 1 surat yang pendek. Inna atau inna kal kausar. Misalnya Bu. Sesungguhnya kami ini siapa? Ya, dikupas Bu, dijelasin. Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Memberinya ini seperti apa? Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu apa, Bu? Ini dikupas satu-satu. Kaminya siapa? Memberikannya seperti apa? Al-Kautsar itu apa gitu, Bu? Dikupas satu-satu. Ini kan Al-Kautsar, Bu. Ya. Di sini diartikan apa? Nikmat yang banyak. Ini misalnya saya kasih tahu gini. Sekarang sudah modern, Bu. Bagaimana kita cari tahu apa arti Al-Kautsar? Ibu buka kamus. Ada kamus bahasa Arab. Ya, kamusnya kamus Munjid boleh. Atau kamus Munawir boleh. Kalau nggak punya kamus, Ibu buka internet. Ini saya kasih tahu ya. Caranya gini, Bu. Nah, saya share dulu. Nih. Jadi di dalam kalau kita internetnya on, bisa lihat di ini Bu, di namanya di internet, buka. Nih, buka BBLM Quran. Ini kan dari Google ya? Ya. Nih BBLM. Klik kembali. Nah, ini ada surat di sini kan? Surat. Apa tadi surat apa, Bu? Al-Kautsar. Al-Kautsar 108 ya, Al-Kautsar. Ya. Nih. Inna atau inna kal Kautsar. Inanya siapa? Atau inanya itu seperti apa? Al-Kautsar itu apa? Klik Al-Kautsar nih. Klik Al-Kautsar. Al-Kautsar itu kata dasarnya kasaro. Apa artinya kausar? Berkembang biak, mengalihkan, memperkalikan, memperbanyak, melipat gandakan, memperbanyakkan, berbiak, memperbesar, membiak, mengembang biakan, melipat gandakan, mempergandakan, memperlipatkan, memperlipat, memperpukulkan, memukulkan, memukul, membayangkan. Ini arti Al-Kautsar nggak satu ternyata, Bu. Ya. Ini secara bahasa. Nah, Al-Kautsar di dalam Quran ada berapa kali diulang? Klik ini nih, tuh. Ada berapa ayat, Bu, Al-Kautsar? 167.
Ibu harus membaca 167 ayat tentang Kausar. Itu baru satu kata loh, Bu. Iya. Coba Ibu bayangkan, ini kata kasaro itu ada sekitar 167 kali diulang. Iya. Kira-kira butuh waktu berapa lama membaca seluruh ayat ini, Bu? Waduh. Berapa lama? Bisa sehari? Bisa seminggu? Bisa. Hanya untuk apa, Bu? Nyari Hanya untuk mencari tahu makna apa? Al-Kautsar. Makna Makna yang Al-Kautsar. mana gitu. Gitu. Makna yang Kan mana itu dimaksud? ada banyak. Yang mana? Iya, kita Nah, itu yang saya juga ini, Pak. Mbak, Kan dalam iya. bahasa Arab tuh artinya banyak sekali sampai bahkan bisa bertentangan ya artinya. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan yang mana tuh, Pak? Ya harus baca semua. Baca semua ayat yang ada kausarnya. Terus dicocokkan. Iya. Nanti balik lagi ke ayat pertama. Jadi Al-Kausar yang di sini maksudnya apa, Bu? Baru kebaca di sini setelah membaca tadi. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kausar. Apa Al-Kausar itu yang diberikan kepadamu itu? Iya. Bentuknya apa? Kapan? Baru kebuka dari 167 ayat tadi. Ini ayat kelihatannya pendek, cuman 3 ayat. Iya, cuman 3 ayat. Ya. Tapi ketika kita mau mencari tahu satu kalimat Al-Kausar aja, di Quran ada 167 kali diulang, baca semuanya. Baru kita tahu maksudnya Al-Kausar apa. Baru satu kata. Sehari belum tentu kelar itu, Bu. Iya. Nah, setelah selesai, fasoli, maka dirikanlah sholat. Benar nggak artinya ini? Klik lagi soli nih. Apa maksudnya fasoli? Klik lagi soli. Keluar kan? Ya. Nah, soli dari kata solawa. Apa artinya solawa? Nih, Bu. Ada berapa kali diulang? 99. Baca 99 ayat. Baru tahu artinya fasoli apa. Iya. Ini berapa hari lagi? 99. Seharian belum tentu kelar, Bu. Seminggu juga kali. Mungkin seminggu baru fasoli. Lirobika. Siapa Rob itu? Baca lagi tentang Rob. Berapa ayat Rob di sini, Bu? Coba lihat. Berapa ayat Rob? Ya, 98 kali diulangnya. Pas 98, 980. 980. Ya ampun, salah. Berapa harian ta? Berapa harian? Sebulan kali. Makanya ketika kita mau membahas, mengupas, membongkar Al-Kausar yang hanya 3 ayat, sebulan belum tentu kelar, Bu. Iya, betul. Belum tentu kelar sebulan. Jadi, Pak, kalau dalam waktu kan tiap Jumat tuh udah memberikan hasil ya, Pak ya. Iya. Membagi hasil. Itu sebagian-sebagian yang udah didapat aja ya, Pak ya. Yang udah dapat aja saat itu. Bapak Ibu, saya mau menjelaskan keterangan surat Al-Kausar. Tetapi dalam waktu seminggu saya hanya baru dapat 1 ayat. Ya sampai aja soal tadi. Iya. Baru nerangin Al-Kausar doang, Bu. Minggu depan ayat kedua tentang fasoli. Belum lirobika, belum wanhar lagi, Bu. Kalau nggak selesai, Pak? Ya udah tawakuf aja. Ya udah emang segitu dapatnya. Seadanya ya. Iya. Mudah-mudahan nanti selesai puasa kamu terusin ngulik lagi. Hanya tidak puasa seperti puasa kemarin, mungkin hanya 8 jam 1 malam. Nanti saya akan menyisihkan waktu 4 jam sampai 6 jam. Setiap malam saya akan coba lagi buka lagi gitu, Bu. 4 jam terus mempelajari tadi, Bu. Nanti ketemu berikutnya, Bu, saya udah dapat ayat yang kedua nih. Sampaikan lagi, Bu. Iya, gitu prosesnya. Jadi waktu puasa itu bukan tidur, bahkan kadang-kadang lupa tidur, Bu. Boro-boro bisa tidur, orang mikirin aja nggak ketemu terus nyari-nyari. Puyeng, Nah, iya makanya.
Gitu. Kan enak mah tinggal makan kan? Iya. Yang enak kan tinggal makan. Coba ibu masak sendiri dah, nyobain. Iya betul. Iya, udah gitu, udah tinggal makan, banyak protesnya. Keasinan, kemanisan, kekentelan. Ah, coba kamu masak sendiri deh. Ah, gitu loh, Bu. Padahal tinggal nerima, tinggal makan, tinggal nikmati aja. Keasinan dikit, ya nggak apa-apa lah, wajar lah, Bu. Atau kurang garam gitu. Ya kan, orang juga ngulik juga ada batasnya, Bu. Ada kemampuannya. Kadang-kadang ada lelahnya, ada stresnya juga kadang-kadang. Bu, aduh, nggak ketemu gimana apa maksudnya dulu, Bu. Berhenti dulu, belum kelar gitu, Bu. Jadi buat satu kamar suite kayak kamar hotel itu ada tempat masak, ada tempat dikunci pintunya. Jadi udah ada Pokoknya TV, ya TV nggak usah TV matiin, iya, makanya coba internet ibu aja. cobain, nyobain diniatin sehari aja nyoba, Bu. Seharian dari maghrib sampai maghrib. Coba buka Quran kayak ini tadi, Bu. Tapi dibikin tulisan berikutnya jadi tulisan tuh. Nah, saya kasih contoh. Ini kan hasil puasa saya di masa lalu dari 2001 kan. Iya. Mana? Udah azan tapi, Bu. Sedikit lagi. Ini kan ada ngulik nih. Ngulik. Materi ngulik. Ini hasil puasa nih. Tuh, banyak, Bu, topiknya tuh. Oh, udah berapa nggak tuh? Banyak dah. Salah satu saya ambil. Misalnya hasil puasa kemarin nih. Iya. Mana yang puasa nih? Tentang, nah ini nih. Siam 2022. Ini kan nih? Iya, iya. Ini 2021. Ini tahun lalu. Ini puasa tahun lalu berapa judul, Bu? Tuh. Syahadat, Iya, sholat, waktu itu puasa, zakat. Udah kan yang itu tahun lalu kan? di-share. Di-share kan? Iya, iya. Nah, ada Ihsan, terus ada alak gitu. Ini dapat segini ya udah. Ini juga sebulan nggak kelar. Hari pertama syahadat. Kalau selesai terusin sholat terus, Bu. Sampai Ihsan. Masih ada waktu, gali lagi yang lain, al-alak terus gitu, Bu. Terus begitu. Iya, begitu. Kayaknya ajaran-ajaran Pak Iip itu selama ini hasil nguliknya Pak Iip. Sebagian. Iya kan? Sebagian. Ya ada juga yang udah ada tapi disempurnakan itu, Bu. Misalnya baca buku apa gitu. Nah, saya kupas lewat ayat Qur'annya. Sekalian konfirmasi gitu, Bu. Misalnya ada buku apa di sini? Saya ada buku judulnya ini misalnya, Bu. Judulnya ini misalnya. Ada judulnya Mi'raj Rohani. Menemui Nur Ilahi. Judulnya saya ambil juga jadi ide. Nanti saya kupas berdasarkan ayat. Seperti apa ceritanya. Ada judul buku Bumi Tempat Berpijak. Peduli Lingkungan dengan Bijak. Nah, ini kan tulisan umum ya. Saya ambil judulnya Bumi Tempat Berpijak. Berdasarkan Quran. Lupa itu. Ide mah judulnya dari mana aja ide mah. Yang penting ada judulnya dulu gitu. Nanti kan dilihat ceritanya di sini seperti apa. Dibuktikan benar nggak ada ayatnya, cocok sama ayatnya nggak, Bu? Nah, kita kupas berdasarkan ayat-ayat Quran gitu, khususnya gitu. Ide judul bisa dari banyak cerita. Kita hanya beda sudut pandangnya. Kita lihat dari kacamata Quran seperti apa gitu. Faridah kemana hilang? Oh, ada. Gitu, Bu. Udah maghrib, Kang. Iya, udah maghrib. Gitu, Bu, kira gambarannya. Iya. Jadi saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat apabila selama ini banyak kata yang salah, yang keliru, yang membuat Ibu jadi bingung, jadi kepala ngebul bla 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 bla, ya, Bu. Saya lebih ngebul lagi dari itu. Saya lebih ngebul dari itu. Iya, yang disajikan itu sebetulnya sudah dalam bentuk menu yang supaya bisa dinikmati. Itu pun masih kadang-kadang sulit dicerna. Apalagi dikasih bahan mentah. Mentahnya apa? Ada Quran, ada kamus, ada jurnal, ada buku-buku referensi. Nah, ini mentahnya. So, kamu bikin sebuah tulisan. Jadi tesis, jadi disertasi.
Berapa lama, Bu? 2 tahun belum tentu kelar, Bu. Saya mau yang matengan aja, Pak. Nah, begitu. Ya, tapi kalau sedikit-sedikit keasinan, ya mohon Iya, dimaafin. enggak apa-apa, Pak. Kadang keasinan, kadang kemanisan, kadang kegosongan, Bu, kadang masih mentah, ya Saya terima dengan senang hati, mohon Pak. mohon Iya, dimaafkan sangat lahir batin. meyakinkan. Gitu maksudnya saya. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat ya, Pak. Ya, Bisa mohon ngurus Mas izin. Budi Pada senang Dimas yang sekalian, mohon asinan maaf dia. lahir batin, Mohon maaf mau lahir puasa